Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Petani Desa, channelnya Petani Pemula. Baiklah, pagi yang cerah ini kembali kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan di setiap kegiatan kita untuk hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk aktivitas hari ini kita kembali akan melakukan penyepraian. Seharusnya kita melakukan penyepraian kemarin. Jadi setelah penyepraian kemarin, tepat pada hari ini jadinya 4 hari ya. Yang biasanya kita lakukan 3 hari sekali, tepat hari ini 4 hari. Jadi kita telat 1 hari karena kemarin ada kerjaan yang tidak bisa ditunda. Jadi kita menunda penyepraiannya. Baiklah, untuk hari ini kita akan mulai melakukan penyepraian. Sudah memasukin fase generatif ya, karena perkembangan cabai kita sudah menampakkan bunga dan calon-calon bunganya sudah mulai banyak ini. Nah, ini kita akan melihat perkembangan tanaman cabai kita lagi ya. Ini yang terkena virus seperti biasa, yang sering kita katakan tidak akan ada yang ditutup-tutupin. Jadi yang bagus maupun yang kurang bagus pertumbuhannya kita akan perlihatkan semua. Nah, ini sudah terkena juga, tapi kita melakukan penyisipan di sini. Nah, ini yang pertumbuhannya normal. Nah, ini. Nah, inilah pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai merah keriting varietas Serimbun 3 F1. Nah, ini yang terkena hama juga ini. Nah, ini yang terkena virus lagi. Nah, ini juga. Nah, jadi seperti itulah ya pada umumnya kita bertani. Ada yang normal, ada yang pertumbuhannya diserang hama, ada juga yang terkena virus. Jadi itulah tantangan kita di dalam bertani cabai. Baiklah, untuk pestisida yang akan kita gunakan hari ini ya. Langsung saja ke tempat pestisidanya supaya kita bisa menjelaskan apa-apa saja yang akan kita gunakan untuk hari ini di awal fase generatif. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk hari ini. Jadi kita menggunakan untuk inseksidanya, kita kembali menggunakan Demolis ya. Seperti biasa untuk dosisnya kita gunakan 12 ml per tangki yang 16 liter. Terus kita memasukkan ini Pitaron SL ya, suplemen sel tanaman. Jadi karena tanaman kita banyak juga yang ada yang kena virus, ada juga yang terkena hama. Tentunya para senior-senior petani yang telah lebih lama mungkin akan paham sekali dengan Pitaron SL ini ya, manfaat dan kegunaannya. Dan di sini juga kan akan dijelaskan semua manfaatnya kan, dan kandungan-kandungannya semuanya sudah dijelaskan. Ini. Nah, itu memperbarui sel-sel tanaman yang telah rusak karena dampak serangan hama dan penyakit, memenuhi kebutuhan unsur mikro pada setiap fase tumbuh sebagai katalisator reaksi perubah unsur-unsur hara dan pupuk yang diserap tanaman bersama karbon dan lain-lainnya ya. Ini kalau kita membeli, kita bisa membaca keterangannya terlebih dahulu sebelum menggunakan. Dan juga kita akan memasukkan kalinet ya, karena sudah masuk di awal fase generatif. Jadi kita sudah masukkan kalinet, yang tentunya sudah tahu juga ini suplemen yang sangat familiar di kalangan pertanian cabai khususnya. Ini untuk kandungannya ada fosfatnya 12%,
kaliumnya ada 13,80 dan ada boronnya 1,62. Ini kalinet. Dan juga untuk fungisidanya kita akan menggunakan antrakol ya. Ini antrakol. Nah, fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensi berwarna krem untuk mengendalikan penyakit-penyakit tanaman anggrek. Nah, ini banyak jenis tanaman ya, terutama untuk tanaman holti ini ya. Dan kita akan menggunakan antrakol ini dengan dosis sesuai yang ada di kemasan juga ya. Kita tidak mau mengubah-ubah ya. Jadi kita mengikuti cara pakai sesuai yang ada di kemasan. Nah, nanti kita akan gunakan kurang lebih 2 sendok makan ya. Baiklah, kita akan langsung mencampurkan pestisidanya ya. Terus kita akan melakukan penyepraian. Karena kegiatan kita hari ini selain melakukan penyepraian, kita juga akan melakukan penanaman cabai juga ya, yang lahannya kemarin kita bongkar karena bibitnya sudah tua ya. Bibitnya itu seumuran dengan tanaman ini. Mohon masukannya untuk para suhu-suhu, apakah nanti pertumbuhannya akan bisa normal juga karena bibit yang berusia sudah lebih dari 50 hari ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu bibitnya ya. Nah, ini dia bibitnya, kurang lebihnya seperti ini pertumbuhan bibitnya ya. Ini pertumbuhannya sudah sangat besar ya. Ini yang kita semai, terus di sana ada juga yang dipotrai, tapi semua pertumbuhannya sudah seperti ini besarnya. Nah, ini juga sampai bibit kita sudah terserang hama trip juga ya, tapi kita lakukan perawatan terus, jadi ini membaik lagi. Ini kan ini yang terkena trip kemarin. Nah, tapi pucuk barunya sudah mulai membaik. Ini juga semua ini banyak yang terserang trip. Nah, mohon masukannya dari para senior-senior. Apakah bibit ini masih bagus dan masih bisa produktif? Karena bibit ini sudah berumur 50 hari lebih ya. Tapi sayang karena bibit kita masih banyak sisanya dan ada juga lahan. Jadi lebih baik kita lakukan penanaman kembali. Nah, itu lahannya. Lahannya yang nantinya kita akan tanamin. Nah, kita cek lagi bibit yang ada di potrai kita. Nah, ini yang ada di potrai nih. Nah, ini alhamdulillah merata ya pertumbuhannya. Oke, sekian dulu video dari kita. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel kita dengan cara di subscribe, di like, dan diberikan masukan dan sarannya di kolom komentar ya. Sekian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.